Artinya tidak banyak bisnis yang sekedar action saja tanpa preparation itu akan bertahan, survive, apalagi tumbuh berkembang. Nah, 3 elemen ini harus dikelola dengan baik, terutama kalau jumlahnya sangat terbatas. Nah, apa yang ada sering dilihat itu semata-mata modal keuangan. Orang tidak memikirkan sungguh-sungguh tentang modal-modal lain ya yang harus diupayakan. Kali ini kita akan bicara mengenai laundry modal kecil cenderung bangkrut. Kecuali, nah ada kecuali ya. Kenapa ini penting dibicarakan? Karena setiap tahun saya itu menangani orang yang datang dan sebagian itu dengan keluh kesah segala macam. Dari bahasanya saja saya tahu ini bermasalah sejak cara berpikir ya. Nah, jadi yang tutup setiap tahun itu adalah laundry yang bisa saya lihat salah satu benang merahnya adalah laundry modal kecil. Ya. Nah, tetapi ada juga dalam jumlah yang tidak banyak itu mereka bisa survive dan kemudian belakangan tumbuh walaupun waktunya jadi panjang ya. Nah, jadi kita bahas kenapa laundry modal kecil cenderung bangkrut. Kita lihat cara berpikir umumnya dulu ya. Jadi yang pertama, kalau kita berbisnis, itu kita perlu apa sih? Kalau kita memulai bisnis, kita perlu apa? Nah, hal yang ingin saya katakan adalah kalau kita berbisnis, kita tidak bisa melakukannya asal-asalan saja. Ya tentu sebagian adalah orang yang cara motivasinya pokoknya take action gitu ya. Tapi kita tahulah ya. Artinya tidak banyak bisnis yang sekedar action saja tanpa preparation itu akan bertahan, survive, apalagi tumbuh berkembang. Jadi kalau kita berbisnis, hakikatnya kita perlu apa? Maka saya usulkan Anda memikirkan 3 hal saja, bikin semacam segitiga gitu ya. Anda perlu apa? Anda perlu modal ilmu atau modal kecerdasan. Ini satu subjek yang bisa kita detailkan lagi soal kecerdasan ini ya, karena teori kecerdasan sendiri luar biasa banyak ya. Kemudian yang kedua, kita perlu modal hubungan ya, relasional, dan yang ketiga tentu saja kita perlu modal fisik keuangannya gitu kan. Nah, 3 elemen ini harus dikelola dengan baik, terutama kalau jumlahnya sangat terbatas gitu. Nah, inilah yang biasanya tidak dikelola sehingga ujung dari usaha itu sudah kelihatan sejak awal pun di bulan-bulan 3-6 bulan pertama sudah bisa tanda kutip diprediksi bahwa ini akan berakhir dengan kisah sedih saja gitu ya. Kalau angkatan kolonial seperti saya itu punya lagu namanya Kisah Sedih di Hari Minggu gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa umurnya nggak panjang. Nah, kalau kita modal kecil itu biasanya kita mulai dengan seadanya, apa yang ada gitu kan. Nah, apa yang ada sering dilihat itu semata-mata modal keuangan. Orang tidak memikirkan sungguh-sungguh tentang modal-modal lain ya yang harus diupayakan agar bisa berhasil gitu. Nah, kalau dengan modal seadanya maka seringkali alat yang dibeli pun alat asal-asalan. Karena alatnya asal-asalan sehingga kalau ada problem menimbulkan biaya tinggi gitu ya. Nah, sehingga ini rawan di tengah jalan, ini banyak problem. Setiap kali orang merintis sesuatu, ini beda dengan kalau orang kerja di perusahaan, misalnya di organisasi yang setiap bulan dapat gaji tetap, Lah kalau dia berbisnis, setiap bulan itu belum tentu dia mendapatkan penghasilan. Dapat pun belum tentu jumlahnya itu menarik dan sebagainya. Jadi perlu persiapan cara perhitungan tersendiri gitu. Nah, yang berikutnya adalah dengan modal seadanya, seringkali kerepotannya tuh luar biasa sehingga belajar apa-apa lambat gitu ya. Jadi kalau sudah kepepet baru cari tahu begini, dan itu kejar-kejaran terus sehingga sekali problem itu terjadi, masalah itu terjadi, maka rentetan konsekuensinya banyak yang mengakibatkan salesnya turun karena tidak bisa menghitung ini dan itu, biaya-biayanya tidak ada di atas kertas untuk bisa dipahami dan sebagainya, belajarnya lambat gampangnya.
Nah, kalau belajarnya lambat di bisnis yang kompetisinya makin ketat, ya pasti sudah bisa diduga kan ya. Jadi itu sebabnya semua hal yang harus dipelajari itu mestinya dipelajari dengan sungguh-sungguh, kalau boleh dibantu dengan macam-macam hubungan relasi, advisory, apa segala macam, konsultan atau apapun lah ya, apa yang bisa didapat, maka dia belajar dalam soal-soal gimana promosi pemasaran. Dia belajar dalam soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana proses cucinya jadi efisien, proses setrikanya itu jadi irit misalnya gitu ya. Bagaimana kemudian mengelola keuangan secara berdisiplin, menabung untuk sewa tahun berikutnya misalnya, menyisihkannya, nggak memakai semuanya dan tidak mencampur baurkan antara uang bisnis dengan uang belanja dan sebagainya, rekeningnya sama, sehingga tumpukan-tumpukan itu mengaburkan pemahaman mengenai apa yang sedang terjadi di bisnis kita dan kita sedang bergerak ke arah mana. Belum lagi kalau seandainya soal pekerja karyawan yang dipekerjakan misalnya. Anda mesti bayangkan bahwa kalau seandainya Anda mengurus laundry ya, kalau seandainya orang itu pembantu rumah tangga, dia hanya mengurusi satu rumah tangga saja, masalah satu. Nah, kalau Anda ngurus laundry, tergantung customer Anda berapa. Kalau seandainya customer Anda 100, Anda ngurusi 100 rumah loh itu. Beban kerja laundry 100 rumah. Itu memerlukan kemampuan, keterampilan dan sebagainya. Itu tidak sesederhana yang dipikirkan atau dibicarakan kadang-kadang ketika orang sedang menawarkan Anda bisnis laundry. Enggak begitu, enggak sesederhana itu. Walaupun juga mungkin tidak sesulit yang kalau ada orang yang merasa semuanya sulit sehingga selalu menunda gitu dan doing nothing gitu ya, tidak melakukan apa-apa. Jadi harus ada keseimbangan di antara itu. Tidak ada modal kerja atau tidak ada uang tabungan jaga-jaga. Kalau ada problem misalnya, kalau ada problem teknis, kalau rusak misalnya mesinnya, untuk reparasi atau apa, itu biaya semua. Dan itu mestinya direncanakan di awal sehingga bisa diatasi gitu dengan cepat gitu ya. Karena telat penanganan itu berarti proses produksi terhambat dan itu berarti uang yang hilang gitu ya. Jadi karena boleh dikatakan karena modal kecil dan lambat belajar, maka itulah sebabnya kenapa usaha kecil, laundry modal kecil itu 8 dari 10 tutup, bangkrut. Dan itu saya selalu sedih lah ya kalau dapat curhatan, dapat ini kadang orang menawarkan mesin-mesin mereka itu dalam hitungan bulan. Bahkan saya sempat menangani yang baru dipakai 2 minggu gitu ya. Kemudian ya mereka minta supaya dibantu dibeli alat-alatnya. Itu sebenarnya sedih lah ya. Tidak semua bisa saya tangani. Dan itu yang membuat saya ingin membuat konten ini untuk mencegah lebih banyak hal yang seperti itu. Nah, sekarang saya tadi katakan bahwa laundry modal kecil cenderung bangkrut gitu ya. Kecuali, nah ini mari kita bicara kecualinya. Kecuali apa? Kecuali Anda membangun, untuk mudahnya kita sebut saja mentalitas petarung. Mentalitas petarung, gitu ya. Nah, apa itu mentalitas petarung? Bertumpu pada sebuah kalimat yang konon, saya lupa saya baca di mana, itu adalah kalimat pertama yang diajarkan di pesantren Gontor, Jawa Timur ya, yaitu manjada wajada. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nah, ini mentalitas petarung. Nah, apa yang bersungguh-sungguh? Kalau kita orang timur seringkali mulai apa-apa dengan doa. Oke, berdoalah sungguh-sungguh. Nah, ini mengasah apa? Mengasah boleh dikatakan kecerdasan spiritual kita. Apa yang saya maksud dengan berdoa sungguh-sungguh? Saya punya semacam kalimat yang terus sering saya usulkan atau saya lakukan dulu di dalam masa-masa hidup saya tertentu. Itu kalimat sederhana yang menjadi doa yang kuat gitu ya. Doanya sederhana saja, misalnya ya Tuhan, buatlah aku ini rajin dan gigih sampai aku berhasil. Gitu ya. Jadi bukan buat supaya nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Itu doa yang hampir pasti nggak dikabulkan gitu. Nggak ada hidup yang nggak ada masalah ya. Orang ngubur kuburan aja masalah, sekarang tanahnya dipindahin dan sebagainya. Apalagi kita yang hidup. Jadi berdoalah untuk minta
kerajinan dan ketekunan sampai aku berhasil. Ngotot gitu. Nah, itu spiritualitas ya. Itu spiritualitas. Kita minta kekuatannya, bukan masalahnya ditiadakan. Kita yang bisa tiada. Masalah akan tetap ada sepanjang masa gitu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan kalau Anda ingin mulainya dengan doa, usul saya, buatlah formula doa yang Anda lantunkan dengan kuat untuk membangun semangat terus-menerus. Kemudian yang kedua, sesudah Anda berdoa sungguh-sungguh ya, Anda membangun satu sikap kerja ikhlas gitu kan. Nah, itu kan dasarnya adalah doa. Kemudian yang kedua adalah bekerjalah sungguh-sungguh. Nah, kerja sungguh-sungguh itu kita kenal dalam angkatan saya yang kolonial itu namanya kerja keras. Kerja keras itu ya memang memerlukan pengorbanan gitu ya. Kalau Anda tidak kerja keras ya Anda ingin coba dengan robot trading yang masalah sekarang, investasi bodong dan sebagainya, karena Anda mentalitasnya nggak mau kerja keras gitu. Jadi kalau mentalitas petarung adalah Anda berani bekerja keras, mengerjakannya. Kalau orang kerjain 8 jam, ya udah saya kerjain 12 jam. Ya, kecuali saya pintar, kecuali saya kompeten, kan saya harus menyediakan waktu lebih lama untuk bisa menguasai sesuatu. Orang boleh saja karena kecerdasannya perlu belajar cuma 2 jam ya. Karena saya nggak cerdas ya saya harus belajar 8 jam. Nah, itu namanya kerja cerdas gitu ya. Nah, kemudian pelajari detail operasionalnya, menangani detail-detail operasional apa yang harus dilakukan di outlet gitu kan. Jadi sehingga dengan kerja keras itu, jam kerja yang panjang, mungkin tujuannya bukan Anda selama-lamanya bekerja, begitu, tidak. Ya, Anda mengerjakannya pada waktu sampai Anda bisa paham dan Anda kemudian bisa mendelegasikan, mengontrol, mengajak orang gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ada sejumlah orang yang berhasil di dunia laundry. Itu saya kagum sekali karena mereka mulai dari bawah dengan kerja keras. Ada yang mulai dengan tanpa mesin ngucek dan sebagainya pada zaman dia memulainya. Dan kemudian karena kerajinan dan kecepatannya belajar, sekarang bisnisnya sudah menjadi sangat luar biasa, ratusan kali peningkatannya. Jadi kerjalah sampai Anda paham dan Anda bisa melakukan pendelegasian, mengajar orang dan mengontrol tanpa harus Anda bahkan ada di sana. Itu yang kedua. Jadi berdoa sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Nah, ini memerlukan stamina, ini memerlukan kekuatan fisik bahkan. Gitu ya. Jadi karena itu Anda harus menjaga stamina Anda, bergerak, berkeringat. Kita ini manusia pekerja, manusia pejalan kaki misalnya. Jadi dengan melakukan hal-hal yang hakikatnya ada di dalam kemanusiaan kita justru bisa menjadi lebih sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah belajarlah sungguh-sungguh. Nah, belajar sungguh-sungguh ini ukurannya apa? Ukurannya adalah kerja cerdas sebetulnya. Kerja cerdas itu merupakan hasil dari kerja keras. Jangan langsung meloncat ke cerdas-cerdas. Bisa sih kalau Anda well educated, bekal pendidikannya banyak, ilmunya banyak, segala macam fasilitas, oke, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau Anda seperti itu biasanya Anda punya modal juga gitu. Ini kan kita bicara mentalitas petarung karena modal Anda kecil gitu ya. Jadi Anda harus mencari cara mengembangkan wawasan, cari tahulah sedikit-sedikit tentang banyak hal gitu, jadi generalis. Tetapi kemudian Anda mendalami hal yang Anda minati, yang cocok dengan Anda, menjadi spesialis di wilayah tertentu. Jadi Anda harus generalis, artinya banyak tahu sedikit-sedikit, tetapi untuk bidang tertentu Anda harus spesialis gitu. Saya misalnya sangat tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional outlet, tetapi saya tertarik dengan cara berpikir mengembangkan aspek-aspek bisnisnya. Jadi saya lebih spesialis di wilayah itu. Itu pun dalam skala bisnis yang tumbuh dari skala UMKM. Kalau saya nangani korporasi, ya saya pernah bekerja sebagai konsultan, nangani di korporat terbaik Indonesia, Astra Group, United Tractor, klien saya pertama dan sebagainya. Tapi di bidang yang saya tekuni sekarang, saya tahu bahwa itu skalanya adalah yang menarik buat saya, itu skala mikro kecil menengah gitu ya. Jadi kita harus menajamkan kompetensi kita di wilayah itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah kerja sama, jadi relasional, itu kecerdasan emosional. Kita harus tahu, kita harus bertanya pada siapa. Kita harus tahu, kita harus ngumpul pada siapa.
Anda ikut himpunan, Anda ikut asosiasi, Anda ikut keluarga laundry misalnya, atau Anda ikut apapun lah yang sifatnya komunitas atau semacam tribe gitu ya. Sekarang ini salah satu kemewahan luar biasa menurut saya yang bisa dikapitalisasi itu adalah untuk bidang apapun yang Anda temukan, yang Anda geluti, Anda bisa gabung di komunitasnya. Tetapi kalau gabung cuma hahaha dan sebagainya, itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, harus saya katakan bahwa kebanyakan orang gabung dalam situasi komunitas atau organisasi asosiasi laundry, bicaranya selalu di level teknis. Menghilangkan noda, bahan begini gimana, nangani ini gimana. Bukan itu tidak penting, itu sangat penting. Ini bisnisnya bisnis yang harus ada operasionalnya. Tetapi kalau Anda sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih bergulat dengan soal itu, menurut saya ya, mungkin saya keliru ya, Anda tidak harus sependapat dengan saya. Menurut saya itu berarti belajarnya lambat gitu kan. Apalagi kalau Anda melihatnya sebagai pebisnis, itu hal-hal yang harus dilakukan oleh orang lain gitu. Anda sebagai business owner-nya, Anda yang membangun sistemnya gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang, laundry modal kecil cenderung bangkrut. Kecuali Anda berdoa sungguh-sungguh untuk gigih rajin, kecuali Anda belajar sungguh-sungguh, kecuali Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kecuali Anda bekerja sama, cari relasi, bangun relasi, menghubungkan. Kalau ada problem apa segala macam, Anda tahu kemana, problem keuangan, problem teknis, problem apa, Anda aksesnya kemana. Kecuali hal itu ya. Kalau Anda melakukan itu, Anda membangun mentalitas petarung, maka Anda tidak akan berakhir dengan kisah sedih, laundry-nya bangkrut. Nah, saya harap Anda bisa menarik pelajaran dari sesi kali ini, konten kali ini, karena saya selalu merasa dan selalu saya ulangi bahwa saya selalu yakin bahwa sukses bersama selalu lebih nikmat. Sukses besar untuk Anda. Nah, kalau kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.